anak-anakku di pesantren Darul Istiqamah Bulukumba, para ustadz di Bulukumba, para ustazah, para jamaah di Kolaka yang mengikuti kajian ini, kita saling mendoakan kebaikan selalu. Penghargaan khusus untuk Ketua Takmir Masjid Sultan Alauddin, Masya Allah, Bapak Dr. Insinyur Amir Coneng. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Panitia pengajian ini yang Masya Allah sibuk sejak sebelum subuh. Para jamaah ibu-ibu di belakang, sungguh sangat membahagiakan bertemu dengan para jamaah di masjid yang makmur ini. Jamaahnya banyak, Masya Allah. Ada Prof. Masrurah di mana? Di belakang. Masya Allah. Beliau adalah orang tuaku, guruku, Prof. Masrurah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Sebenarnya Abah di Macopa menitip salam untuk para jamaah semua di sini. Wabil khusus yang kenal dengan beliau. Tadi saya diminta untuk menyampaikan riwayat pendidikan. Saya merasa sudah cukup dari penyampaian orang tuaku dan guruku tadi tentang riwayat pendidikanku, dan saya kira bisa kita bersilaturahim untuk ta'aruf lebih dalam di luar forum ini nanti. Kita gunakan kesempatan kita untuk bersama-sama menyimak dan mengulangi pemahaman dan keyakinan kita sesungguhnya yang sudah kita amalkan selama ini, yaitu penghayatan arjal a'mal. Dalam hidup ini kita mengejar amal-amal soleh, mengumpulkan amal-amal soleh. Para jamaah, aga pada risapa, apa yang kita cari dalam kehidupan ini? Apa yang kita kejar dalam kehidupan ini kalau bukan amal? Kita selalu memperbanyak amal setiap saat. Amal-amal soleh sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena hanya amal soleh yang kita jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan kasih sayang Allah di dunia dan di akhirat. Bagaimana agar Allah sayang kepada kita? Itu yang kita harapkan melalui amal, melalui ibadah, melalui kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Sarekom mangina maseiki pong Allah Ta'ala. Sarekom mangina puji ki pong Allah Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 218. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, iman itu amal. Walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, sesudah beriman berhijrah. Wabil khusus hijrah ma'nawiyah, hijrah yang disebutkan dalam hadis Nabi, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Inilah perjuangan harian kita. Walladzina jahadu wajahadu fi sabilillah. Dan mereka yang berjuang di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah.
Kita ini mengharapkan rahmat Allah. Kita ini mengharapkan kasih sayang Allah setiap saat. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Amal-amal soleh dan dosa-dosa kita semuanya ditulis dalam kitab amal kita. Amal-amal soleh dan dosa-dosa akan ditimbang di hari akhirat. Hasil dari timbangan itulah yang menentukan tempat terakhir kita di hari akhirat nanti, surga atau neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Qari'ah ayat 6 sampai 11. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, dia di surga dalam kehidupan yang baik. Wa amman khaffat mawazinu, siapa yang ringan timbangan kebaikannya, naudzubillah, fa ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya adalah hawiyah. Lubang yang dalam, jurang yang dalam. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tahukah kamu apa itu hawiyah? Narun hamiyah. Neraka yang berkobar, neraka yang bernyala-nyala, api yang menyala-nyala. Inilah pentingnya amal. Inilah motivasi kita beramal untuk kebahagiaan kita di dunia dan keselamatan kita di hari akhirat. Pengertian arjal a'mal. Arjal a'mal ialah amal yang paling diharapkan, yaitu amal yang kita yakini insya Allah diterima oleh Allah. Disebut juga sebagai amal andalan atau amal unggulan. Arjal a'mal, amal yang paling kita harapkan. Para jamaah sekalian, kita dimotivasi agar kita mempunyai amal istimewa. Kita dimotivasi agar jangan sampai semua amal kita biasa-biasa saja. Mesti kita punya amal yang luar biasa. Kita sendiri yang meyakini ini luar biasa ini. Kita sendiri yang menyadari, menghayati amal saya ini luar biasa. Amal saya ini yang saya harapkan. Mau muariyana pas salama kak matu. Mudah-mudahan ini yang kasih masuk saya ke surga dengan rahmat Allah. Mesti ada itu, Pak. Minimal satu. Mesti ada itu, Ibu. Jangan sampai amal kita semua biasa-biasa. Coba kita renungkan, bagaimana salat kita? Bagaimana puasa kita? Bagaimana tilawah Al-Quran kita? Bagaimana zikir kita? Jangan sampai biasa-biasa semua. Jangan sampai biasa-biasa semua. Mesti ada yang luar biasa. Berbahagialah penghafal Quran. Berbahagialah penghafal Al-Quran. Salah satu amal andalannya pasti hafalan Quran. Berbahagialah para pendidik. Berbahagialah para guru, para dosen, para guru besar. Insya Allah, amal andalan, mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Berbahagialah guru mengaji. Berbahagialah para ustadz, para dai. Itu amal andalan. Insya Allah, ini adalah motivasi untuk menghayati itu. Menghayati amal andalan kita itu. Arjal amal itu, bagaimana kita hayati supaya efektif, supaya kita tidak terjebak dalam
menyepelekan amal, menganggap biasa-biasa. Amal yang luar biasa kita anggap biasa-biasa. Nauzubillah. Itu salah satu penyakit hati yang wajib kita waspadai. Jangan kita menganggap biasa-biasa amal yang sebenarnya mesti kita besarkan, mesti kita muliakan, mesti kita agungkan dalam hati kita. Landasan syar'i arjal a'mal. Pertama, firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasil. Wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Toma tepe risuro manini. Betuana pencengi tepemu. Orang beriman disuruh bertakwa. Artinya tingkatkan iman menjadi takwa. Takwa adalah tingkatan yang lebih tinggi dari iman. Wabtagu ilaihil wasilah. Dan carilah kepada Allah al-wasilah. Al-wasilah al-qurba. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, para ahli tafsir. Al-wasilah al-qurba ilallah. Pendekatan kepada Allah. Sarana untuk mendekat kepada Allah. Sarana untuk menyambung hati dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Cari itu. Perjuangkan itu. Perjuangkan kedekatan dengan Allah. Perjuangkan ketersambungan hati dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Utamakan itu dalam perjuangan takwa. Utamakan. Wabtagu ilaihil wasil. Jadikan setiap amal sebagai wasilah, sebagai sarana untuk mendekat dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Bilalin 'inda salatil ghadati. Pada satu subuh, sesudah salat subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, "Ya Bilal, wahai Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu 'indaka fil islami manfa'ah." Wahai Bilal, sampaikan kepadaku amal yang paling kamu harapkan manfaatnya. Amal yang paling kamu harapkan manfaatnya sejak kamu masuk Islam. Amal apa yang kamu paling harapkan manfaatnya? Fa inni sami'tu lailata khashfan 'alaika baina yadayya fil jannah. Karena sesungguhnya saya mendengar, Nabi mendengar suara gesekan sandalmu di surga. Suara gesekan sandalmu di surga, di depanku di surga. Tadi malam saya mendengar suara gesekan sandalmu di surga. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenal para sahabat dari suara gesekan sandalnya. Ada sahabat yang jalan, beliau tahu, oh Bilal ini. Bilal yang jalan ini, walaupun beliau tidak lihat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akrab dengan para sahabat, dekat dengan para sahabat. Pada satu malam beliau melihat, beliau mendengar suara gesekan sandal Bilal bin Rabah di surga. Ini berarti bahwa Bilal dijamin masuk surga. Nabi bertanya kepada beliau, apa amalmu yang paling kamu harapkan manfaatnya? Apa amalmu yang paling kamu harapkan bisa memasukkan kamu ke surga? Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu menjawab,
Ma amiltu amalan fil islami arja indi manfa'ah. Saya tidak melakukan satu amal sejak saya masuk Islam yang paling saya harapkan manfaatnya lebih dari min anni la atatahharu tuhuran taman fi sa'atin min lailin wala nahar, melainkan bahwa saya tidak berwudu kapan saja, di waktu malam atau di waktu siang. Saya tidak berwudu illa sallaitu bidzalika tuhur ma kataballahu li an usalli, melainkan saya salat sesudah berwudu, saya pasti salat. Setiap kali saya berwudu, sesudah berwudu pasti saya salat. Berapa rakaat saja yang ditetapkan oleh Allah untukku. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang mulia ini menjadi dasar disunnahkannya salat sesudah berwudu. Salat sunnah wudu. Ini menjadi dalil disunnahkannya, dianjurkannya kita salat 2 rakaat sesudah berwudu. Dan ini menjadi arjal a'mal. Jadi istilah arjal a'mal itu dari hadis ini. Amal yang paling diharapkan untuk memasukkan kita ke dalam surga. Urgensi arjal a'mal. Pertama, membiasakan pengamalan amal-amal khusus. Dengan perhatian khusus, dengan niat ikhlas, secara berkesinambungan. Ini pentingnya arjal a'mal. Biar sedikit, tapi kita rutin mengamalkan. Istiqamah di dalam mengamalkan. Walaupun sedikit, kita upayakan untuk kita hayati sebagai amal andalan, amal unggulan, amal yang paling kita harapkan. Satu contoh, beberapa amal dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Itu adalah program kerja orang yang beriman. 6 atau 7 sifat orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan seterusnya. Ini bahan untuk tadabbur Bapak dan Ibu. Kita tidak jelaskan penjelasannya atau tafsirnya pada kesempatan ini. Kita tadabburi tanda-tanda orang yang beriman ini, karakteristik orang yang beriman ini, lalu kita usahakan untuk menjadikan ini sebagai arjal a'mal. 2, membiasakan untuk selalu membahagiakan diri dengan amal. Menghibur diri dengan amal. Menguatkan jiwa dengan amal. Mengupayakan solusi-solusi terhadap semua problem dengan amal. Ini penting. Nabi SAW bersabda, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min." Hadis riwayat At-Tirmizi disahihkan oleh Al-Albani. Siapa yang bahagia dengan kebaikannya dan bersedih dengan dosanya, maka dia orang beriman. Kita mesti membahagiakan diri dengan amal. Alhamdulillah kita sudah sholat, alhamdulillah sudah zikir, alhamdulillah sudah berdoa. Bahagiakan diri. Saya bahagia sudah mengaji, saya bahagia sudah bersedekah, saya bahagia sudah berinfak. Bahagiakan diri dengan amal. Ucapkan dalam hati, saya bahagia, saya bahagia. Setiap kali sudah beramal. Menguatkan jiwa, saya kuat dengan amal. Saya kuat dengan tabungan amal saya selama ini. Ingat amal-amal yang lalu-lalu. Ingat amal-amal yang lalu-lalu. Kuatkan diri dengan doa-doa. Doa-doa yang lalu-lalu. Kita kuatkan diri kita.
Selanjutnya, menjadikan amal sebagai solusi. Dapat masalah, kita beramal. Sakit sebelum ke dokter berdoa dulu. Sakit sebelum minum obat berdoa dulu. Karena kita jadikan itu sebagai obat yang lebih kita harapkan daripada obat yang kita minum. Lebih kita harapkan. Kita cari solusi melalui amal ibadah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia beriman, beramal soleh atas dasar iman, falanuhyiyannahu, niscaya kami pasti, sungguh kami pasti memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik, hidup bahagia dengan iman, hidup bahagia dengan amal. Itu hayatan thayyibah. Itu urgensi arjal amal yang kedua. 3. Satu kisah, Pak, tentang ibu, tentang arjal amal ini. Kisah singkat, Nabi SAW ketika baru saja mendapatkan wahyu yang pertama, surah Al-Alaq ayat 1-5, pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril, Nabi SAW ketakutan. Nabi SAW pulang dari Gua Hira kembali ke rumah beliau, lalu meminta kepada istri beliau, selimuti aku, kelimuti saya, selimuti saya. Beliau pucat, beliau dingin, menggigil. Lalu apa yang dikatakan oleh istri beliau, ibu kita Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, Allah tidak mungkin mencelakakan kamu. Allah tidak mungkin membinasakan kamu. Berbahagialah, ini adalah kebaikan. Engkau orang yang rajin bersedekah, engkau orang yang rajin menghormati tamu, engkau orang yang rajin membantu orang yang kesulitan. Nabi diingatkan oleh istri beliau, istri yang baik menghibur suaminya. Istri yang baik menghibur suaminya dengan amal-amal yang telah dilakukan oleh suami. Begitu juga sebaliknya, suami yang baik menghibur istrinya. Mengingatkan istrinya pada saat-saat susah khususnya dengan amal-amal yang pernah dilakukannya. Ini arjal amal. Ini salah satu contoh arjal amal. Membahagiakan diri dengan amal. Para ulama berpesan, kalau mengunjungi orang sakit, ingatkan dia dengan amal-amalnya. Terutama yang sudah mendekati kematiannya. Ada di dalam hati kita barangkali tidak lama lagi dia mati. Itu diingatkan dengan amal-amalnya. Mega malakta, mega pura tabantu, pura ki haji, pura ki umrah, mega sidekata. Ingatkan dengan amal-amalnya. Optimis ki. Ingat rahmat Allah, ingat ampunan Allah. Demikian anjuran para ulama berdasarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, membiasakan untuk senantiasa menyeimbangkan antara al-khauf dan ar-raja. Menyeimbangkan antara rasa takut dan rasa harap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menyeimbangkan antara rasa takut terhadap api neraka dan rasa harap untuk masuk surga. Keseimbangan antara mengingat dosa dan
menghayati amal. Kita mesti seimbangkan itu di dalam melaksanakan arjal a'mal, melaksanakan amal-amal yang paling kita harapkan. Kita membahagiakan diri dengan amal-amal yang kita kerjakan, dibarengi dengan kecemasan atas dosa-dosa kita. Siapa tahu dosaku belum diampuni oleh Allah. Siapa tahu dosaku belum dimaafkan oleh Allah. Siapa tahu dosaku masih ada dalam kitab amalku, dalam catatan malaikat. Ya Allah hapuskan. Ya Allah hapuskanlah catatan-catatan hitam dalam catatan para malaikat. Itu mesti kita usahakan untuk kita seimbangkan. Para ulama berpesan, kalau sakit kita perbanyak rasa harap. Kalau sehat kita perbanyak rasa takut. Yang banyak diamalkan orang, sakit baru takut. Waktu sehat tidak takut. Waktu sehat kurang takut. Sakit baru ingat dosa. Weh, banyak sekali dosaku. Pada saat sakit. Tak balik. Semestinya tidak demikian. Semestinya pada saat sehat kita banyak mengingat dosa. Dan pada saat sakit kita banyak mengingat amal-amal kita. Supaya kita optimistis terhadap rahmat kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala. Salah satu dalil tentang keseimbangan antara al-khauf dan ar-raja ini adalah firman Allah yang mulia dalam surah Al-Isra ayat 57. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azab. Itu mengharapkan rahmat Allah dan sangat takut pada azab Allah. Dalam surah Al-Anbiya ayat 90 juga disebutkan yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka rajin berdoa kepada Allah dengan rasa harap dan rasa takut. Mesti kita upayakan untuk kita gabungkan, kita seimbangkan antara rasa harap dan rasa takut. Berikut ini beberapa kiat arjal a'mal. Sesungguhnya ada satu lagi tambahan urgensi arjal a'mal, yaitu menjadikan arjal a'mal sebagai wasilah dalam doa. Itu juga pentingnya arjal a'mal. Amal yang paling kita harapkan bisa kita jadikan tawassul dalam berdoa. Ya Allah, saya sudah pernah melakukan amal ini, saya melakukan amal ini. Kalau engkau terima amalku ini, ya Allah, maka berikanlah apa yang saya butuhkan. Berikanlah apa yang saya perlukan. Itu secara singkat. Tawassul dengan arjal a'mal. Kiat-kiat menghayati arjal a'mal. Pertama, menetapkan minimal 3 arjal a'mal yang sedang ditekuni. Para ulama menganjurkan menggabungkan antara amal hati, amal fisik, dan amal sosial. Itu paling tidak 3. Minimal arjal a'mal, amal yang paling kita harapkan. Lebih banyak lebih bagus, semakin banyak semakin baik. Sampai pada tingkat semua amal kita arjal a'mal. Itu target tertinggi. Semua amal yang kita kerjakan itu kita jadikan sebagai arjal a'mal. Tapi tahap awal paling tidak amal hati, amal fikih, amal fisik, dan amal sosial. Amal hati antara lain misalnya ikhlas. Selalu kita berniat ikhlas, itu amal hati. Setiap melakukan amal mengucapkan dalam hati, saya ikhlas melakukan ini. Saya ikhlas melakukan amal ini. Itu sangat baik. Yang kedua, amal fisik, yaitu banyak. Salat, zikir, ya, tilawah Al-Quran, apa yang kita jadikan sebagai arjal a'mal. Yang ketiga, amal sosial. Ya. Ada yang bersifat harta, ada juga yang tidak bersifat harta. Silaturahim, membesuk orang sakit, sedekah, dan sebagainya, itu semua adalah amal sosial. Termasuk mengajar, ya, bernasehat, itu
kita usahakan untuk kita tekuni sebagai arjal a'mal. 2, mengamalkan amal-amal hati pada setiap pengamalan arjal a'mal. Amal hati lebih khusus, oleh karena kita ini adalah syarat diterimanya amal, khususnya ikhlas, itu syarat diterimanya amal. Contoh, mengucapkan di dalam hati, inilah amalku yang paling kuharapkan untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Atau mengucapkan dalam hati, semoga amalku ini menjadi sebab saya masuk surga dengan rahmat Allah semata. Dalam hadis disebutkan, ada orang yang masuk surga karena ranting pohon di jalan yang dia singkirkan. Masuk surga karena itu. Luar biasa. Amal-amal kecil. Nabi SAW bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu pandang enteng kebaikan sekecil apapun. Jangan sepelekan kebaikan sekecil apapun. Muliakan amal itu. Walaupun amal itu sederhana, walaupun amal itu ringan, muliakan itu. Salah satu caranya adalah dengan mengucapkan dalam hati, mudah-mudahan ini jalan saya masuk surga. Saya berharap agar amalku ini mendatangkan kebaikan untukku. Mudah-mudahan ini mempermudah urusanku. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang lebih banyak. Atau menjauhkan keburukan dariku dengan berkah Allah semata. Sebagai penolak bala. Sebagai penolak bala. Shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah rahasia memadamkan kemarahan Allah. Sedekah rahasia memadamkan kemarahan Allah. Hadis sahih. 3, menambah jumlah arjal a'mal untuk ditekuni secara berkala. Kalau sekarang arjal a'mal kita ada 3, insya Allah bulan depan ditambah lagi, bulan berikutnya ditambah lagi amal-amal yang sangat kita harapkan untuk menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Penutup, kita beramal karena kita dapat hidayah dari Allah. Kita beramal bukan karena kehebatan kita. Kita beramal karena hidayah. Karena itu jangan kita pandang enteng orang yang tidak beramal. Jangan kita takabur dengan amal kita. Karena kita beramal karena petunjuk dari Allah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tidaklah kami terarah, tidaklah kami terpimpin sekiranya Allah tidak memberikan hidayah kepada kita. Kita terus beramal kalau Allah terus-menerus memberikan hidayahnya kepada kita. Karena itu kita mesti memperbanyak doa, memohon hidayah. Meminta keteguhan iman, istiqamah dalam peningkatan amal yang diridai oleh Allah. Berikut ini 2 doa warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diingatkan agar kita melanjutkan pengamalan 2 doa ini. Doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi. 2 doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik. Teguhkan hatiku pada agamamu. Tetapkan hatiku mengamalkan agamamu. Ya musarrifal qulub, wahai Allah yang mengarahkan hati, sarrif qulubana ala ta'atik. Arahkanlah hati-hati kami untuk senantiasa taat kepadamu. Mari kita baca bersama-sama 2 doa nabawi ini. Mudah-mudahan
kita jadikan sebagai amal andalan, arjal amal kita. Para pemirsa, anak-anakku, para santri, mari ikuti dua doa ini. Kita baca sama-sama. Ya muqallibal qulub, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. tsabbit qalbi Ya musarrifal qulub, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma amin. Kita baca dan kita hayati maknanya. Kita baca dan kita hayati bahwa ini adalah doa warisan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dan kita hayati bahwa ini adalah salah satu doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita juga mesti rajin membacanya. Bukan hanya 5 kali sehari semalam, tapi lebih dari itu. Kita ulang-ulangi doa ini. Karena kita tidak bisa istiqamah kalau bukan petunjuk dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikianlah pengulangan pengetahuan yang telah kita ketahui dan telah kita amalkan bersama dalam rangka saling menguatkan perjuangan memperbanyak amal-amal kebaikan dalam kehidupan kita yang sangat singkat ini. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah para jemaah sekalian, kita telah mendengar penjelasan tentang arjal a'mal. Maka saya pribadi sangat mendapat tambahan dan manfaat. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang ada di masjid ini, begitu juga para pemirsa, mendapatkan manfaatnya. Oleh karena itu, kesempatan selanjutnya kami serahkan kepada jamaah. Mungkin ada yang ingin menyampaikan, yaitu pertanyaan. Boleh tafadhal maskuran. Silakan, Pak. Ya, yang pertama Ibu Prof Masrurah. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Astagfirullah. Khas. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati materi serta seluruh jemaah masjid yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Alhamdulillah setiap hari bertambah informasi dan bertambah juga ilmu kami. Ada dua hal yang saya tanyakan. Pertama, apakah dapat dikategorikan sebagai satu amal andalan dari doa andalan juga? Ya, saya anggap doa andalan karena hampir setiap salat, terutama salat tahajud, selalu diakhiri dengan doa. Minta dimudahkan rezeki dan agar kami dapat berbagi kepada kaum duafa dan dapat membantu bagi orang-orang yang kesulitan. Dan ini kami jawantahkan atau kami implementasikan dalam bentuk menghalalkan. Ada beberapa, ada teman, ada sepupu, ada istri dari atasan kami. Kami halalkan ada piutannya. Apakah dapat digolongkan bahwa piutang yang kami halalkan ini sama nilainya pada saat dia hidup? Katakanlah misalnya saya memberikan utang misalnya 10 juta pada saat dia hidup dan saya halalkan, tapi ini setelah meninggal. Apakah dapat digolongkan bahwa apakah tidak ada perbedaan
antara menghalalkan utang orang yang hidup dengan utang orang yang meninggal. Karena ada yang mengatakan itu amalannya tidak sama karena seolah-olah terpaksa kau menghalalkan karena sudah meninggal. Iya. Nah, apakah ini dapat dikategorikan juga doa andalan dengan niat bahwa jika Allah memberikan rezeki, insya Allah itu akan saya gunakan untuk berbagi kepada kaum duafa dan berbagi kepada bagi orang-orang yang kesulitan. Apakah kesulitan pendidikan, kesulitan ekonomi, kesulitan apa saja. Jadi memang niat memang untuk itu. Alhamdulillah. Sekira itu, saya kira ini makasih. Ustaz pasti tahu juga karena kami ada hubungan keluarga. Barakallahu Kira fikum. sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, iya Pak. Ya, silahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita mendapatkan pemahaman. Saya sendiri mendapatkan pemahaman yang baru tentang arjal amal ini. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa aplikasikan dari seumur kita ini. Ya. Begini Ustaz. Iya Pak. Tadi Al-Ustaz mengatakan takwa itu pilihan tertinggi. Iya. Iman. Tapi dalam Al-Quran itu, kenapa Allah mengatakan, ya ayuhan nas, baru takwa. Dengan takwa. Ya ayuhan nas, subudu, rabbakum, dan seterusnya. Tapi di ayat lain, ya ayuhan ladzina amanu, kutiba alaikumus syiyam. Takwa juga terakhir. Berarti kan, orang bertakwa itu bisa manusia sendiri, bisa orang yang beriman. Ya, kalau kita perhatikan ayat itu kan, seharusnya manusia itu tidak boleh, harus beriman dulu baru bertakwa. Nah, yang kedua, pernah ada pencerahan di sini masalah wasilah. Wasilah itu tempat yang tertinggi. Dan itulah yang diharapkan Rasul. Dan kemungkinan bisa mendapatkan Rasul saja. Tapi sering kita mengulang-ulang. Tadi juga disebut banyak masalah wasilah. Nah, sebenarnya pengertian wasilah ini apa sebenarnya Ustaz? Barakallah. Ya. Iya. Kemudian yang ketiga, kalau kita mengunjungi orang sakit seperti Ustaz bilang tadi, Iya. kita harus kemukakan amal-amal solehnya. Iya. Supaya dia akan semangat. Terbalik dari kebiasaan kita sehari-hari. Itu kan berarti amal soleh yang kita sebut-sebutkan pada saat dia sakit. Itu kalau dalam Al-Quran dikatakan, Pama binimati rabbika fahadis. Iya. Disebarkan. Tapi di tempat lain lagi, hadis lain lagi bahwa itu harus disembunyikan. Amal-amal soleh itu harus disembunyikan. Supaya nanti yang tahu cuma Allah saja. Nah, bagaimana ini penjelasan ini antara kelihatan seperti bertentangan, tapi semuanya tidak. Nah, ini betul penjelasan yang serius dari Ustaz. Betul juga kalau kita ada orang mati yang pasti banyak yang kita ingat amal-amal solehnya. Itu sudah jelas itu. Tapi perlukah kita menyampaikan amal-amal soleh itu kepada orang lain? Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Menarik kajian subuh hari ini untuk sekian kalinya. Mengangkat tema
arja amal. Ternyata amal yang dimaksud sini amal dalam amal dalam makna yang ibadah-ibadah mahdah maupun amal umum, Luas. secara umum sosial. Ya, betul. Nah, mungkin untuk itu sebetulnya kita semua ini potensi ya. Potensi untuk melakukan itu sesuai dengan kondisi dan kekhasan kita. Nah, ya. iya. Seorang tukang sapu pun bisa melakukan ini. Ya. Sesuai dengan kadarnya, kondisinya. Ya. Tetapi jadi amal-amal keunggulan ini sangat bergantung pada kondisi kita juga. Betul. Ya. Seorang orang biasa-biasa memasukkan uang di celengan Rp1.000 itu bisa jadi andalan. Ya. Tapi seorang profesor hanya memasukkan Rp1.000, wah itu tidak ada artinya ya. Kira-kira begitu. Iya. Ya, kira-kira begitu Ustadz ya. Nah, saya to the point saja, mungkin ada kiat-kiat ya untuk bagaimana kita mengidentifikasi diri untuk mencari amal-amal unggulan ya. Amal-amal unggulan dalam kehidupan kita ini. Saya melihat ya ibarat kita bisnis, kalau saya mau bisnis, saya mencari tema apa saya mau bisniskan. Kalau semua bisnis buka warung coto, terlalu banyak nih. Jadi tidak unggul. Kira-kira gitu kan? Ya saya mencari-cari hal yang lebih unggul, yang kira-kira banyak nanti peminatnya, yang kira-kira menjadi viral, menjadi ikon buat diri kita. Begitulah amal kira-kira ya. Yeah. Sekarang ini misalnya begini Ustadz, kita ini semua sudah sepakat, semua sehari-hari kita semua beramal ma'ruf. Tapi yang kurang itu nahi mungkarnya. Yeah. Amal ma'ruf sudah banyak, nahi mungkar itu terlalu sedikit. Dan kalau kita lakukan itu, banyak yang mencelah, banyak yang membuli, banyak yang itu yang terjadi. Nah, tingkat besar kecilnya amal, salah satu kaidahnya bergantung dari sulit mudahnya dilakukan. Makin banyak rintangan, maka makin unggul amal itu sebetulnya. Ya, dalam hal nahi mungkar ya, ini saya kira ya secara organisasi atau ormas ini disimbolkan oleh FPI misalnya. Tapi ini dibully dan kita pada diam, tidak bersuara, sehingga ya semakin menjadi-jadilah kemungkaran. Ya, minuman keras dan apa, tidak ada yang berani menegur. Tapi kalau kita mengajak orang salat, tidak ada yang bully kita, Pak. Karena itu baik. Tapi ketika kita menegur kemungkaran, nah saya kira itu salah satu bentuk amal unggulan. Amal unggulan ketika kita melihat kemungkaran apa, ya. Contoh lain misalnya di bulan Muharram ini semua diangkat tema-tema amal-amal kebaikan, amal-amal utama dalam Muharram. Tapi di sisi lain, saking semangatnya orang beramal ma'ruf, amal kebaikan, tanpa sadar kita pun kemudian terbawa dengan amal-amal mungkarnya, amal-amal bid'ahnya, dan tidak ada yang membahas secara khusus ini. Iya kan? Nah, ketika ini diangkat, apakah itu bukan menjadi amal unggulan? Terakhir Ustaz, saya teringat suatu kisah, 3 pemuda terjebak di dalam gua. Iya. Terjebak, dan ternyata dia bisa lolos dari jebakan itu dengan mengungkapkan amal unggulannya. Jadi ternyata amal unggulan ini bukan hanya di akhirat didapatkan. Di dunia pun Allah bisa memberikan. Saya kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Isa 1, Sum. Ya, sebentar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Mahyudin. Pak Faisal Mahyudin. Ya.
Menarik sekali apa yang telah dipaparkan tadi oleh Bapak Ustadz mengenai arjal amal. Ini juga baru saya mungkin mendengar namanya arjal. Kalau amal itu sering saya mendengarnya seperti itu. Iya Pak. Seperti kita ketahui, ketetapan Islam itu adalah ikrar dan amal. Ikrar itu kita menunjukkan 2 kalimat syahadat dan amalnya. Lalu ada firman yang mengatakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amalan. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji diri kita, siapa di antara kita yang paling bagus amalnya. Kenapa dikatakan paling bagus amalnya, Pak Ustadz? Kenapa bukan dikatakan yang paling banyak amalnya? Jadi Allah menginginkan kita ini yang kualitas, bukan kuantitasnya. Betul. Dan Allah menginginkan kita asal amalan adalah yang paling bagus amalnya. Demikian Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, Ustaz Mujahid dan Pak Mir Alam. Dr. Mujahid Abdul Jabbar. Oh, Masya Allah ya Pak. Masya Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dari teman di samping saya, Pak Dr. Saiduddin. Ya. Ini kalau ada kalimat bilang terpaksa saya ikhlaskan. Nah, ini kalimat ini yang ada kalimat terpaksa, ada juga kalimat ikhlas. Jadi saya kira kalau saya ikhlaskan saja, jangan ada sajanya, ya, karena ikhlas itu hati bukan mulut. Ya, kalau ikhlaskan, kalau orang mengatakan saya ikhlas, ketahuilah bahwa orang itu tidak ikhlas, karena ikhlas itu tidak perlu diucapkan. Yang tahu itu kita sendiri dan Allah semata. Ya, begitu juga kalau ada orang riak, ya saya takut riak. Itu berarti dia telah riak. Kalau dia tidak mau ke masjid karena takut riak, berarti memang dia sudah riak. Ya, jadi ini perlu diperjelas keikhlasan. Ya, keikhlasan itu apakah ada namanya ikhlas terpaksa atau tidak ada? Ya. Karena beda itu terpaksa dengan ikhlas. Jadi ada, kemudian kalau di sini kan ada arjal amal, berarti ada kebalikan, amal yang sangat diharapkan. Berarti ada juga amal yang sangat ditakutkan. Apa itu amal yang ya akhsal amal, berupa dosa-dosa. Karena ada amal walaupun itu kecil, tetapi itu bisa memasukkan kita ke surga, karena pernah Nabi mengatakan akan datang orang yang dijamin surga, padahal amalnya tidak seberapa, salatnya biasa, puasanya biasa, tapi setelah diperhatikan ternyata hatinya itu yang karena dia tidak pernah dengki, tidak pernah hasut, tidak pernah, itu jadi hati itu menentukan. Jadi jangan kira bahwa ada juga orang yang bagus amalnya, bagus salatnya, bagus puasanya, tetapi di akhirat dia bangkrut, ya bangkrut karena tidak bagus amalnya terhadap sesama manusia. Iya. Ya, jadi ini perlu dijelaskan amal-amal apa yang paling saya takutkan. Umpamanya mata ini tidak bisa saya jaga, ya walaupun saya sembunyikan, karena ada itu namanya dosa yang tersembunyi, tidak mungkin banyak ulama itu dilihat lahirnya bagus, tetapi kalau dia sendiri bisa saja dia dosa, ya tapi dia tidak kemukakan, ya mungkin matanya itu susah dijaga, memang mata ini susah dijaga. Pernah saya di tempat kolam renang itu ada teman sudah tua, dia lihat memang kita ini walaupun sudah tua ternyata ya susah juga ya memang namanya manusia, ya bagaimana ini, ya itulah saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Mujahid. Masya Allah. Wabarakatuh.
Siapa ini? Ya, silakan Prof. Mir Alam. Siapa? Iya, makasih banyak Ustaz. Ya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Saya mohon maaf ini karena ini paralel saya di Tiar ini ikut diskusi juga. Tiar. Saya kira Pak Kiai temanya ini luar biasa pada subuh hari ini. Terima kasih. Dan saya salut sekali lagi teman-teman di masjid ini. Ini adalah salah satu solusi untuk melakukan pendekatan sebagai ikhtiar spiritual untuk menyikapi corona. Saya kira luar biasa hampir setiap subuh. Yang pertama, alhamdulillah. Mungkin salah satu ayat juga yang menjadi referensi terkait dengan tema ini. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Mungkin itu salah satu juga referensi. Ya. Kemudian ini menarik mengenai amal-amal unggulan ya. Jadi saya kira amal unggulan itu nanti bisa yang terkait dengan ibadah ritual, ya ibadah ritual. Ya bisa juga kita pilih nanti yang terkait dengan profesi kita berkait dengan muamalah. Karena ini sekarang sebenarnya ini yang terkadang yang luntur. Ketika kita diberikan amanah sebagai khalifatullah dalam satu jabatan, berat kita memunculkan kejujuran misalnya, menunjukkan transparansi. Saya suka Pak Kiai mengutip surah Al-An'am 165 terakhir itu, terkadang bahwa jabatan atau interaksi sosial, interaksi alam itu semua untuk dipertanggungjawabkan. Ini yang kurang. Mungkin sudah kita rajin ke masjid, rajin ini, tetapi ketika bersentuhan dengan profesi atau fungsi kehalifan kita, ya disinilah beratnya. Padahal semua dia berluakum fima atakum. Kita diberikan itu semua dipertanggungjawabkan. Kemudian terakhir tadi yang menarik Pak Kiai juga bahwa saya kira salah satu makna la haula wala quwata illa billah itulah tadi yang disampaikan bahwa semua yang kita alami adalah kehendak. Saya temukan juga karena saya sementara belajar ayat, kalaulah bukan karena fadilah dan rahmatku, kamu tidak akan terbebas dari berbagai hal, godaan setan. Sehingga upake si rumah dua kasih maka daka F1 arenya fadilah dan rahmat kasih sayang, karena kalau bukan itu aku tidak bisa terbebas dari hal-hal yang negatif. Yang terakhir, ini dari saya dengar dari Dayat Pak Amir, bahwa ada 4 kriteria amal unggulan itu atau amal saleh. Yang pertama memang khair, yang kedua toib, khair, kemudian ma'ruf, dan yang terakhir ini mungkin yang kurang, ihsan. 4 katanya yang membungkus suatu amalan itu barulah dikatakan amal itu saleh, dan insya Allah itu semua nanti terkait dengan ritual dan terkait dengan muamalah kita. Saya kira hanya itu Pak Kiai, makasih banyak, luar biasa ini. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Prof. Jazakumullah. Terima kasih. Yang terakhir Pak, siapa yang terakhir? Ya, satu lagi dari Zoom, silakan Pak. Pak Firman Hanafi, ya silakan Pak Firman Hanafi. Pak Firman Hanafi, lalu Pak Ikhwan, itu saja, lalu ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, ini di Australia ini. Ya, singkat. Pak Imran, Masya Allah. Halo sahlan Pak Imran, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Ketemu lagi Pak, Masya Allah. Ya. Jazakallah khair Pak Imran Hanafi. Ya. Oh, Pak Imran Hanafi, Masya Allah. Insya Allah. Hanya ada satu hal. Silakan Pak Imran. Ketaatan kita atau ibadah-ibadah yang kita lakukan itu tidak terlepas dari hidayah yang Allah berikan kepada kita. Betul. Nah, bagaimana atau kiat-kiat apa yang mestinya kita lakukan sehingga hidayah itu datang? Saya kira sekedar itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini beliau di atas kedutaan Indonesia di Australia, Pak. Saya kenal betul ini. Ya, betul. Ananda Dr. Imran Hanafi dari Unhas. Ya, silakan yang terakhir Pak Ikhwan. Ikhwan. Saya kira dibatasi saya kira. Yang terakhir ini yang terakhir. Iya.
Oh iya ya, alhamdulillah rupanya ini tadi yang penutup pertanyaan terakhir dari Dr. Imran Hanafi. Ya. Sekarang mari kita persilakan Ustadz untuk menjawab. Masya Allah, tabarakallah. Ini nikmatnya ceramah di depan para dosen. Nikmatnya ceramah di depan para profesor, doktor, oleh karena kita sharing, kita berbagi. Dari 7 pertanyaan, kurang lebih 6 jawabannya dari saya hanya betul. Apa yang ya jawabannya hanya betul. Apa yang Bapak dan Ibu Prof sampaikan itu betul. Ya. Mas, jawaban istimewa juga ini, Pak. Ya. Jadi apa yang kita sampaikan itu semua itu betul tadi. Jadi saya kira cukup. Karena memang kita sharing. Sebenarnya bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Iya. Dan itu juga menambah wawasan saya dan menambah ta'aruf kita. Saya jadi mengenal ya Prof. Andi Aladi, mengenal Prof. Mir Alam, dan juga bisa bersilaturahim ya dengan yang sudah saya kenal sebelumnya. Yang kedua, secara singkat tambahan dari jawaban saya betul, ialah bahwa apa yang disampaikan oleh orang tuaku, Prof. Masrura, salam untuk orang tuaku Pak Mukhtar, Prof. Mukhtar Nurjaya, Masya Allah, betul sekali beliau adalah keluarga, masih keluarga dekat dengan orang tua, dengan saya juga tentunya. Jazakumullahu khairan. Tentang berdoa supaya dimudahkan rezeki, supaya bisa membantu orang lain. Doa itu betul, doa itu bagus. Ya. Bisakah dijadikan sebagai amal andalan? Bisa. Nabi SAW mewariskan doa meminta rezeki yang banyak. Allahumma akthir mali wa waladi. Ya Allah, perbanyak hartaku dan anakku. Wa barik li fima a'taitani. Berkahi semua yang engkau berikan kepadaku. Berkahi ya Allah. Wa atil hayati. Panjangkan usiaku. Ala ta'atika. Dalam ketaatan kepadamu. Wa ahsin amali. Perbaiki amalku. Waghfirli. Dan ampunilah aku. Itu salah satu doa nabawi yang baik untuk menjadi amal unggulan kita. Kemudian yang kedua dari Prof. Masrura, mengikhlaskan atau mensedekahkan piutang yang telah diberikan. Apakah sama ketika dia masih hidup atau dia sudah wafat? Itu tergantung pada kondisi orang yang disedekahi itu, dan juga terutama tergantung kondisi kita, kondisi keikhlasan kita, lapang dada kita untuk mengikhlaskan itu, ya, menjadikan piutang itu sebagai sedekah. Jadi sangat kasuistik sekali dan sangat sulit untuk dikatakan bahwa sama atau tidak sama, karena tergantung pada kondisi kedua belah pihak. Kita serahkan saja kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang pahalanya. Yang jelas kita sudah sedekahkan, kita harapkan itu diterima oleh Allah. Pak Dr. Amir, Ketua Takmir Masjid, tentang orang beriman disuruh bertakwa. Semua manusia juga disuruh bertakwa. Ada itu disebut khitab imani. Ya ayyuhalladzina amanu khitab imani. Ya ayyuhan nas khitab insani. Betul, orang beriman disuruh bertakwa. Karena takwa itu tingkatan sesudah iman. Tapi kenapa semua manusia juga disuruh beriman? Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Itu dalam surah An-Nisa ayat 1. Dalam surah yang ayat yang Bapak baca tadi itu surah Al-Baqarah ayat 21.
Ya ayuhan nasu budu rabbakum. Itu semua manusia diperintahkan beribadah. Beribadah tidak bisa, Pak, tanpa Islam. Mesti masuk Islam dulu. Manusia diperintahkan bertakwa itu melalui Islam, iman, ihsan, takwa. Sebagian mengatakan takwa baru ihsan. Itu tingkatannya seperti itu, Pak. Jadi khitab insani, perintah kepada semua manusia untuk bertakwa kepada Allah, itu sesungguhnya mesti melalui Islam, iman. Baru bisa bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, betul yang Bapak katakan tadi, bahwa semua ibadah tujuannya untuk mewujudkan takwa. Kemudian, yang kedua tentang wasilah. Apa sebenarnya wasilah? Nabi SAW bersabda, Sallallahu liyal wasilah. Makanya sesudah azan kita berdoa. Allahumma rabba hadhi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Al wasilah manzilatun fil jannah. La yanbaghi li ahadin. Tidak ada yang bisa dapat kecuali satu orang. Wa arju an akuna huwa. Dan saya Nabi Muhammad SAW berharap saya yang mendapatkan wal wasilah. Al wasilah itu tingkatan yang paling tinggi di surga. Dan itu untuk Nabi SAW. Wabtaghu ilaihil wasilah, yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk kita cari wasilah, itu maknanya lain, Pak. Itu maknanya lain, sarana, dan itu makna lugawi, makna secara bahasa itu adalah sarana. Sarana pendekatan kepada Allah tabaraka wa taala. Itu al-wasilah. Jadi bisa dikatakan maknanya ada dua, makna khusus untuk Nabi, tingkatan tertinggi di surga, dan yang kedua makna umum, semua amal yang mendekatkan kita kepada Allah. Yang ketiga dari Pak Dr. Amir tentang menghibur orang sakit, menyebutkan amal dan perintah untuk menyembunyikan amal. Menyembunyikan amal-amal kita yang kita sembunyikan, Pak. Menyebutkan amal-amalnya orang lain dalam rangka menghibur. Dalam rangka menghibur orang lain. Kita sebutkan amal-amalnya. Tapi amal-amal kita usahakan untuk tidak kita sebutkan. Itu Pak cara untuk mengkompromikan. Pak Faisal Mahyuddin tentang ahsanu amal. Prof Aladin. Iya. Apa yang dikatakan oleh Prof Andi Aladin betul semua. Tidak ada yang salah, Pak. Jadi tidak perlu panjang-panjang saya komentari. Apa yang Prof katakan itu betul sekali. Tambahannya sesungguhnya sudah disampaikan oleh Pak Dr. Mujahid Abdul Jabbar, kakak saya, senior saya. Yaitu bahwa salah satu amal andalan, Pak, yang tidak terlihat. Salah satu amal unggulan tidak terlihat itu satu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau di masjid, yadkhulu alaikum ahadun min ahlil jannah, akan masuk ke sini, akan masuk masjid seseorang itu ahli surga. Lalu orang itu masuk. Para sahabat lihat, oh dia ini dijamin masuk surga ini. Kemudian besoknya Nabi ulangi lagi, akan masuk ke masjid ini seseorang dari ahli surga. Ternyata dia lagi, orang itu juga. 3 kali, Pak. Tapi dia tidak diberitahu, beliau tidak diberitahu secara langsung. Nabi hanya sampaikan kepada para sahabat bahwa dia ini masuk surga ini. Ada seorang sahabat penasaran, mau tahu apa amalnya ini. Yang dijamin masuk surga apa amalnya. Lalu dia minta bermalam di rumahnya. Dia datang bertamu ke rumahnya, lalu dia bilang, izinkan saya nginap di sini. Ya, silahkan, ahlan wa sahlan. Disambut dia sebagai tamu. 3 malam dia bermalam di rumahnya. Dia mengatakan, ini tuan rumah biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Maksudnya sholat malamnya kah, tilawah Al-Qur'annya, biasa-biasa saja. Lalu setelah mau pamit, beliau menjelaskan bahwa sebenarnya tujuan saya bermalam ini, saya mau tahu apa amal Bapak ini, sehingga dijamin masuk surga.
Orang itu mengatakan bahwa tidak ada, sama dengan apa yang kamu lihat, apa yang kamu saksikan. Tapi satu amal saya yang saya lakukan setiap malam, saya tidak tidur kecuali saya sudah maafkan semua orang yang sudah bersalah kepada. Tidak ada rasa jengkel, tidak ada rasa marah, tidak ada rasa dendam. Setiap malam sebelum tidur, saya bersihkan hati saya sebelum tidur. Sahabat ini mengatakan, oh itulah yang berat. Itulah yang sulit. Yang kedua, Pak Prof. Aladin, problem banyak orang, khususnya yang berkaitan dengan orang yang menekuni amal-amal tertentu. Problem banyak orang yang menekuni amal-amal tertentu, termasuk nahi mungkar, ingkarul mungkar, adalah kecenderungan mempersalahkan orang lain yang tidak memperhatikan amal yang dia tekuni. Itu mesti kita waspadai. Itu mesti kita waspadai. Yang rajin berdakwah, aktif berdakwah, cenderung mempersalahkan apa itu tidak berdakwah itu. Yang rajin ke masjid, rajin sekali ke masjid, cenderung menyepelekan yang tidak ke masjid. Bukan berarti bahwa tidak ke masjid itu bagus, tapi mohon kita saling mengingatkan untuk tidak menyepelekan orang lain. Menyepelekan yang tidak pakai jilbab, menyepelekan ahli dosa dan maksiat. Wabil khusus, yang rajin nahi mungkar, mempersalahkan yang tidak melakukan nahi mungkar. Tidak ada gunanya itu amar ma'ruf saja terus, tidak ada gunanya, tidak ada manfaat. Tidak. Di situ spesialisasi Bapak, di situ kecenderungan Bapak, di situ kebiasaan Bapak, di situ kenikmatan ibadah Bapak. Jangan salahkan orang lain, jangan rendahkan orang lain. Yang tidak di situ profesinya, tidak di situ kecenderungannya, tidak di situ ketekunannya. Beda-beda, Pak. Boleh jadi yang kita rendahkan itu nauzubillah, jangan kita rendahkan. Yang disepelekan itu boleh jadi lebih mulia di sisi Allah daripada kita. Nah, ini penting sekali. Oleh karena cinta kita kepada amal kadang-kadang mendorong kita untuk menyepelekan yang tidak cinta pada amal yang kita kerjakan. Kita waspada. Iya. Saya pernah bertemu, saya kira banyak pengalaman tentang itu, yang mengatakan inilah pakaian sunnah. Ustadz, kenapa tidak pakaian sunnah? Seperti itu. Dia mempersalahkan yang tidak memakai jubah, tidak memakai gamis. Seperti itu. Itu kecenderungan yang mesti kita waspadai. Ya. Pak Faisal Mahyuddin, yang Bapak sampaikan itu adalah makna dari firman Allah dalam surah Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-Quran menjelaskan bahwa yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah baiknya amal, bukan banyaknya amal. Bukan banyaknya amal. Baik dan banyak itu, kualitas dan kuantitas itu, dua-duanya ditimbang, Pak. Yang kita bayangkan itu, dan itu adalah komprominya, bahwa itu ditimbang. Amal yang berkualitas itu berat, dan amal yang banyak juga berat. Amal yang banyak juga berat. Dua-duanya ditimbang. Timbangan di hari akhirat itu adalah timbangan yang super sensitif. Di dunia ini tidak ada timbangan emas yang bisa dinaikkan di atasnya satu sak semen. Tidak ada timbangan beras, ya misalnya, yang bisa dinaikkan di situ 1 gram emas. Tidak mungkin. Tapi di hari akhirat, timbangan di hari akhirat itu mizan yaumal qiyamah itu naik semua di situ.
Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kurang dari 1 gram. Mithqala dzarratin itu kurang dari 1 gram. 1 kaca, kurang dari 1 kaca itu naik di timbangan. Baik itu kebaikan ataupun dosa. Super sensitif. Itu dijelaskan bahwa salah satu amal yang paling berat itu adalah bitaqah. Ada hadisul bitaqah, hadis kartu. Kartu itu tertulis padanya la ilaha illallah. Kartu itu tertulis padanya la ilaha illallah. Itu yang memberatkan timbangan di hari akhir. Itu yang memberatkan timbangan di hari akhir. Melebihi amal-amal yang lain. Dalam hadis itu disebutkan demikian. Karena itu penggabungan antara keduanya, kualitas dan kuantitas itu ialah naik di timbangan. Pak Dr. Mujahid, apa yang Bapak sampaikan, kakakku sampaikan itu betul semua. Ikhlas terpaksa, terpaksa ikhlas ada, Pak. Ada. Dan itu sah. Itu sah. Contoh puasa. Paksa diri puasa. Ikhlas terpaksa dan terpaksa ikhlas, ada satu kata kuncinya paksa diri. Ada satu kata kuncinya paksa diri. Paksa diri itu jihadun nafas. Jihadun nafas. Melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu. Mengalahkan hawa nafsu. Walaupun berat. Walaupun berat. Walaupun terpaksa. Upas saya leku puan untuk lolongan pamasem. Saya paksa diri supaya saya dirahmati oleh Allah. Paksa diri ke masjid, paksa diri lama-lama di masjid, paksa diri mengaji, paksa diri qiyamul lail, paksa diri puasa. Itu satu kata kunci dalam terpaksa ikhlas. Kemudian dosa yang paling ditakutkan. Itu makna dari keseimbangan antara rasa takut dan rasa harap tadi. Jadi ada amal yang sangat diandalkan, amal yang sangat diharapkan, ada juga dosa yang sangat ditakuti. Dosaku besar sekali, ada dosaku yang paling besar. Saya sangat takuti kalau itu tidak diampuni oleh Allah. Dan itu diamalkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, saya senantiasa beramal seumur hidupku untuk menebus dosaku. Ada satu dosaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu dosaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya harapkan diampuni oleh Allah dengan amal-amalku ini. Pernah Umar bin Khattab sedikit mengangkat suara beliau di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Umar bin Khattab tidak setuju dengan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi mengatakan, bukankah saya Nabi? Nabi marah kepada Umar bin Khattab. Itu dalam Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Umar bin Khattab tidak setuju sekali dengan perjanjian Hudaybiyah pada awalnya. Beliau mengatakan tidak boleh begini ya Rasulullah. Beliau membantah Nabi. Nabi mengatakan, bukankah saya Nabi? Umar bin Khattab sangat menyesal dan beliau mengatakan, seumur hidupku saya beramal untuk menghapuskan dosaku itu. Jadi betul apa yang Bapak katakan tadi, bahwa perlu juga kita mengingat dosa kita yang paling besar dan kita tobatkan. Pak Prof. Mir Alam, Masya Allah, kita bisa silaturahim, bisa ta'aruf, walaupun dari jauh yang Pak Prof sampaikan itu betul semua. Iya, Pak Dr. Hanafi, upaya mencari hidayah selain doa adalah paksa diri, Pak. Paksa diri belajar. Paksa diri belajar dan paksa diri untuk selalu bersama orang-orang soleh. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dengan para sahabat. Kita tidak bisa dapat hidayah sendirian. Kita tidak bisa dapat hidayah sendirian. Kita tidak bisa istiqamah sendirian. Kita mesti bersama orang-orang soleh. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha.
surah Al-Kahfi ayat 28. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai apresiasi terhadap semua tanggapan pernyataan yang telah disampaikan. Ada hadiah buku Pak untuk yang memberikan pernyataan tadi. Ada hadiah buku untuk yang syuting. Silahkan. Alhamdulillah. Oh, yang bertanya. Ada, Masya Allah Pak Prof Mir, bagaimana caranya dikasih hadiah bukunya? Alhamdulillah. Ini untuk Ustaz. Masya Allah. Dititip saja Ustaz di saya pergi ambil ke. Dititip sama Ustaz Said, Said ya. Saya pergi cari. Iya, barakallahu fikum. Kalau Dokter Imran tahu masih ada. Dokter Imran masih ada itu. Oh, masih ada ya, Insya Allah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, tunggu dulu. Bagaimana nih Ketua? Masih ada satu Pak? Pak Dokter Imran jauh. Bagaimana bukunya? Dititip sama saya juga. Oh, dititip sama Ustaz Said. Makasih Pak Dokter Imran Hanafi. Jadi yang terakhir Pak Ketua tidak apa-apa? Tidak apa-apa ya. Barakallahu fikum. Iya, nama. Ini nama Dr. Andi Sumardin. Dr. Andi Sumardin, ya. Iya. Bapak yang mau pulang, ibu yang mau pulang, sebaiknya salat sunnah dulu supaya dapat pahala sama dengan pahala haji dan umrah. Barakallahu fikum. Syukran. Terima kasih banyak. Singkat saja, langsung saja. Bismillah. Alhamdulillah sangat luar biasa pemaparan dari Pak Kiai pada pagi hari ini. Saya bukan kiai. Oh yes, Ustaz. Saya bukan kiai. Terima kasih. Bismillah. Arjal amal. Dan tadi Ustaz menyampaikan bahwa kita tidak boleh memandang sepele terhadap amalan-amalan saudara kita. Terkadang ada di tetangga kita, bahkan dalam satu rumah kita. Ada kejengkelan dalam hati Ustaz sebenarnya. Sudah kita sampaikan, umpamanya seperti sholat berjamaah. Betul. Saya kira ini tidak jadi masalah karena kan ada dalam hadis apakah sahih ini atau tidak. Mantahawa nabi sholati ma'al jamaah bisnata asara baliyah. Siapa yang memandang enten sholat berjamaah, maka ada 12 asap. Salasun fid dunia, salasun indal maut, salasun fil qabri, dan salasun fi yaumil qiyamah. Ada 3 di dunia. Yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihi wa rizkihi. Siapa yang memandang enten sholat berjamaah akan diangkat berkah rezekinya. Yang kedua adalah yansi'u minhu nur sholihin, dikhawatirkan tidak ada cahaya kesolehan keimanan pada waktu meninggal dunia. Yang ketiga yakunu mabagudan fi qulubil mu'minin, menjadikan benci saudaranya, melihat saudaranya itu yang tidak datang sholat berjamaah. Kalau bisa dipersingkat Pak, mohon. Oh ya itu. Yang kedua, tadi Ustaz di awal mengatakan bahwa saya cintai istri yang 2 istriku di Bulukumba. Ya maksudnya apakah termasuk amalan andalan juga ini? Iya. Oh, bukan dua-duanya di Bulukumba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu intinya yang kita mau sampaikan. Yang pertama itu sudah betul, itu sudah. Betul. Yang penting yang kedua tadi yang kita mau sampaikan. Terima kasih Pak Dr. Andi. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Jazakallah. Amal andalan itu Pak. Alhamdulillah. Ini saya yang paling terakhir Pak, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan kita semua. Yang saya tahu kakek beliau ini Kiai Marzuki Hasan sangat cinta Quran Pak. Di waktu saya jadi muridnya beliau, biasa kita mendengar kisah bahwa waktu beliau itu sebagai teman dari Pak Kahar Muzakkar di hutan, kalau beliau berjalan, yang beliau kerjakan itu mengaji terus dalam perjalanan. Tapi yang saya ingin dengar dari Ananda, Dr. Mudzakkir Arif, bagaimana di waktu beliau itu mau meninggal dunia yang ada kaitannya dengan kecintaan kepada Quran. Karena ada saya dengar waktu beliau mau meninggal dunia, beliau minta supaya tidak diganggu karena ingin fokus, artinya menghafal Quran di saat menjelang akhir hidupnya. Tapi lengkapnya mungkin Ananda bisa cerita sedikit menjadi motivasi untuk cinta kepada Quran. Silakan Anda. Barakallahu fiik.
Saya terharu kalau mengingat almarhum kakek tercinta pendiri pesantren Darul Istiqamah, Ustadz Kiai Ahmad Marzuki Hasan rahimahullah. Semoga Allah menempatkan beliau di Jannatul Firdaus. Beliau menghatamkan Al-Quran dalam perjalanan dari Sinjai ke Makassar. Khatam Al-Quran dari Sinjai ke Makassar. 4 jam khatam Quran, 5 jam khatam Quran. Beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dicabut penglihatan beliau selama kurang lebih 20 tahun di akhir hidup beliau. Di akhir hidup beliau, beliau tidak melihat. Dan beliau sangat cinta Al-Quran. Beliau masih membimbing murid-murid beliau menghafal Al-Quran, mendengarkan hafalan para santri beliau sampai saat beliau sedang sakit. Sampai beliau berbaring sekalipun mendengarkan hafalan Al-Quran dari santri beliau. Silih berganti. Cinta beliau kepada Al-Quran sangat tinggi dan sangat memotivasi kita semua. Betul yang disampaikan oleh Ustadz Said tadi, bahwa beliau pernah meminta pada saat beliau sakit untuk tidak diganggu oleh karena beliau mengkhatamkan Al-Quran di akhir hidup beliau. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Allahumma askinhu fasiha jannati birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Barakallahu fiik. Amin. Amin ya Allah. Syukran. Ya. Alhamdulillah para jemaah sekalian, semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.